Selamat siang, pagi atau malam. Perkenalkan nama saya Bartolomeus Wisnu, NPI 1462 000226. Kali ini saya akan menjelaskan atau mendembokan tentang program animasi dua dimensi yang saya buat. Animasi dua dimensi yang saya buat itu mempunyai dua button untuk digerakkan ke kiri dan ke kanan. Nah, objek itu bentuknya saya membuat gambar pesawat. Gambar pesawat, terus saya kasih warna biru, terus bisa digerakkan melalui dua button kiri atau kanan ataupun dengan keyboard dengan arah panah kiri ataupun arah panah kanan. Ini tampilan dari NetBeans-nya. Di sini saya menggunakan tiga jenis OOP. Yang pertama, encapsulation adalah yang merupakan teknik membuat build di kelas dengan atribut private dan menyediakan akses ke field tersebut melalui public method. Dan yang kedua, saya membuat dengan OP dengan jenis konstruktor. Konstruktor ini merupakan sebuah metode untuk men-setting sebuah nilai sebelum objek itu di-run atau fungsi tersebut dijalankan. Yang ketiga adalah jenis OOP overriding yang saya buat. Merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menumpuk sebuah nilai. Syaratnya ini parameter metode pada subclass harus sama dengan metode yang terdapat superclass. Ini tampilan dari coding yang saya buat. Saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, di atas sendiri ini ada import Java AWT, kemudian import Java Swing, terus ada ketika import Java event. Nah, tiga library ini digunakan untuk membuat sebuah GIF-PROM atau cPanel. Terus di sini bagian bawahnya lagi, ini ada sebuah kelas ya. Kelas ini namanya bagian. Terus di dalamnya ini saya kasih metode encapsulation pada nama variabel judul ini. Jadi ini ada variabel namanya judul, dia memiliki metode private dan kemudian berjenis string. Terus dalam kelas tersebut saya membuat sebuah metode yang bernama setJudul. Nah, setJudul ini merupakan fungsi yang berjenis string dan mengembalikan sebuah nilai string juga, return judul. Judul ini berfungsi untuk men-set atau mengatur sebuah variabel judul untuk di sini, untuk isi NPI saya dan nama saya. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Di sini adalah fungsi untuk membuat sebuah objek. Di atas sini ada sintak public static final 3 baris ini. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya ini untuk setting atau membuat ukuran dari kanvas objek tersebut. Terus di bawahnya lagi ada variabel-variabel yang digunakan untuk buat sebuah objek. Pertama ini ada integer moncong. Integer moncong ini satu set dengan int diameter dan int y. Ini satu set. Moncong ini digunakan untuk mengatur dari koordinat x dari sebuah objek lingkaran. Diameternya ini fungsi untuk mengatur atau menyeting ukuran dari diameter tersebut.
Kemudian INTY ini digunakan untuk mengatur sebuah koordinat Y dari objek lingkaran tersebut. Lebih banyak lagi ada INT badan X, INT badan Y. Nah, ini digunakan untuk menggambar sebuah objek. Objek di sini yang saya maksud adalah objek. Kalau gambar saya ini gambar pesawat, jadi ini untuk objek koordinat X objek badan pesawat, dan yang bawahnya ini ada objek koordinat Y untuk badan pesawat. Yang ini juga sama. Untuk menggambar sebuah sayap pesawat, nah, tentunya saya menggambar sayap pesawat kan bentuknya segitiga. Ini kan makanya saya memberikan 3 titik saja. 3 titik koordinat X dan 3 titik koordinat Y akan membentuk sebuah objek segitiga. Dan yang nantinya akan saya buat sebagai sayap dari pesawat untuk bagian kiri. Dan ini sama, nomor segitiga juga, tapi untuk saya bagian kanan, yang atasnya. Nah, ini saya juga menggambar segitiga lagi, segitiga yang ketiga. Ini saya tempatkan di bagian belakang objek pesawat tersebut. Jadi untuk buntutnya pesawat itu. Kemudian di sini ada metode lagi. Yang atas ini berisi metode atau sintak untuk membuat sebuah button ya. Membuat sebuah button. Terus button tersebut tuh labelnya diberi nama move. Dan yang bawah ini sama untuk sintak untuk membuat sebuah button. Dan saya namai move right. Kemudian kita tambahkan button left dan button right tersebut ke dalam sebuah panel. Dalam sebuah panel, dan saya beri nama tombol kiri dan tombol kanan. Dan yang atas ini merupakan fungsi untuk trigger. Trigger bahwa saat ketika user itu memilih sebuah button dengan variabel tombol kiri, maka akan menjalankan sebuah fungsi. Ini fungsinya. Untuk prinsipnya dari keempat core ini sama. Jadi ketika button tersebut diklik, maka dia akan mengurangi koordinat X dari badan, terus sayap, dan butut. Berarti nilai dari setiap koordinat X itu akan dikurangi 10 angka. Setiap kali klik button, maka 10 angka dari koordinat X akan berkurang. Otomatis objek akan ikut bergeser ke kiri. Begitu juga dengan moncong. Objek moncong juga akan dikurangi 10 nilainya. 10 dari koordinat X sehingga moncong tersebut ikut bergerak ke kiri secara bersamaan. Kemudian yang kanan ini juga, cuma ini fungsinya terbalik ya. Jadi setiap kali user mengklik sebuah tombol kanan, maka objek dari badan, sayap kanan dan sayap kiri akan bertambah 10. Maka otomatis objek akan bergerak menuju ke kanan. Nah, setelah digeser, maka akan di-repaint atau digambar ulang. Sehingga gambar yang lama itu akan tidak menumpuk. Jadi dia akan geser.
Nah, kemudian setelah saya membuat fungsi dari button, kemudian saya akan membuat fungsi untuk keypress. Keypress ini fungsinya untuk tadi ketika user memilih sebuah panah, di waktu mengklik sebuah panah di keyboard itu kan ada panah atas, bawah, kiri, kanan. Nah, ketika user memilih panah kiri, maka dia akan melakukan fungsi yang sama ketika dia mengklik button kiri tadi. Dia akan mengurangi 10 titik koordinat X, objek badan, sayap kiri, sayap kanan, dan buntut, dan moncong. Begitu juga yang kanan, yang panah kanan, dia akan melakukan fungsi yang sama, akan menambah koordinat X dari badan, sayap kiri, sayap kanan, buntut, serta moncong. Dan otomatis ketika user melakukan klik pada panah pada keyboard, maka dia akan bergeser ke kanan. Dan setelah bergeser ke kanan, maka akan di-repin atau digambar ulang, sehingga tidak menumpuk dengan gambar yang lama. Kemudian saya membuat metode lagi, yang namanya adalah draw canvas, yang mempunyai extend atau turunan dari cpanel. Nah, ini saya melakukan metode override atau menumpuk dari nilai yang sebelumnya. Di sini ada fungsi atau sintaks set background. Set background ini berfungsi untuk mewarnai dari panel sehingga warnanya tersebut itu menjadi putih. Kemudian adalah set color lagi. Nah, set color lagi ini berfungsi untuk mewarnai sebuah objek. Nah, objek yang diwarnai ini adalah objek dari badan pesawat tersebut. Saya warnai dengan biru. Kemudian ada set color lagi yang berfungsi untuk mewarnai sama. Tapi ini berfungsi untuk mewarnai objek dari moncongnya, sayap kiri, sayap kanan, dan buntut. Nah, di dalam fungsi atau sintak fill polygon ini terdapat tiga variabel ya. Ada badan X, badan Y, dan badan. Nah, badan X ini isinya adalah isi dari koordinat X, sebuah objek badan, dan Y sama, berisi koordinat Y dari sebuah badan pesawat tersebut, dan Y adalah berisi length dari badan X. Jadi badan X titik length itu isinya adalah badan ini. Yang bawah ini sama, merupakan isi dari variabel koordinat X dan koordinat Y. Nah, kemudian ketika dia sudah meload dari nilai defaultnya, nilai ini, dia akan tampil pada fungsi ini, pada fungsi main atau fungsi utama dari sebuah program, sehingga dia akan tampil objek defaultnya. Dan ketika user melakukan interaksi dengan menekan tombol atau menekan keyboard, maka akan dilakukan metode override. Dia akan menumpuk nilai default dari sebuah konstruktor, dia akan menumpuk menjadi nilai berdasarkan apa yang dipilih oleh user. Jadi
Nilainya nanti akan ditumpuk dengan nilai yang dijalankan di dalam fungsi keypress ini atau fungsi action perform, dua itu. Maka akan menumpuk sehingga nilainya akan berubah. Perubahan itu bisa koordinat X, koordinat Y, sehingga gambar akan atau objek akan bergerak. Gitu. Ini coba saya demokan ya di program animasi yang sudah saya buat. Ini klik run. Nah ini gambar pesawatnya. Nah ketika saya klik kiri maka dia kan objeknya akan bergerak ke kiri. Karena apa? Karena ketika kita mengklik kiri maka fungsi akan melakukan pengurangan sehingga objek akan bergeser koordinatnya. Begitu juga yang kanan, dia akan menambah koordinat X sehingga akan bergerak ke kanan. Nah, sekian dari demo program. Maaf jika ada salah-salah kata atau salah perbuatan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian.